teman-teman, Bangga dari angkatan 2022. Di sini akan bahas tentang soal kalkulus 2 tahun 2023. Nah, kita lanjut saja ke soal pertama. Di mana di soal pertama kita diminta untuk menentukan luas area permukaan atas dan juga volume benda yang dibatasi oleh parabolitas seperti ini, dan juga berada di atas segitiga 0,0, 0,1, dan 2,1. Nah, pertama-tama kita akan coba dahulu untuk gambar grafik dari segitiga ini, di mana kita gambar dulu untuk sumbu y-nya dan juga sumbu x-nya. Nah, kemudian kita tentukan nih titiknya, yaitu 0,0 di sini, kemudian 0,1 di sini, dan juga 2,1 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan di mana seperti yang ada di soal, yaitu bentuknya segitiga. Nah, kemudian kita akan turunkan fungsi z yang akan kita dapatkan. Ini 1 plus 3x plus 2y kuadrat. Ini kita turunkan terhadap zx dan juga kita turunkan terhadap zy. Atau kita turunkan terhadap x atau y. Nah, di sini pertama kita akan turunkan terhadap x. Nah, kalau misalkan kita turunkan terhadap x, maka kita hanya lihat variabel x-nya. Nah, di sini kan variabel x-nya kan cuma 3x ya. Nah, kita turunkan berarti menjadi 3. Karena kan x-nya kan hilang kalau misalkan diturunkan. Nah, kalau misalkan diturunkan terhadap y, itu berarti gini, 2y kuadrat ya. 2y kuadrat. Berarti kan 2-nya kan turun ya. 2-nya turun ke bawah sebagai pengali. 2y, berarti kan jadi 4 ya. 2 kali 2 kan 4. Jadi 4 y, kemudian pangkat yang di sini 2, itu kan min 1, sesuai dengan rumus turunannya. Berarti pangkat 1, atau kita bisa sebut sebagai 4y lah. Nah, setelah itu kita akan cari pertanyaan pertama, yaitu luas permukaan XY. Nah, berdasarkan rumus yang ada diajarkan oleh dosen, di sini kita mendapatkan rumus untuk mencarinya adalah integral dari dx dan dy akar dari zx kuadrat tambah zy kuadrat tambah 1. Nah, ini kan kita udah dapatkan 3. Dan juga dari zy kita dapatkan 4y. Kita sebutkan saja ke persamaan atau rumusnya. Dan untuk batas-batas ini sendiri, kita bisa cari melalui grafik ini. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara, di sini kan ada dx ya. Berarti kita lihat dari sudut pandang x. Sudut pandang sumbu x, di mana batas bawahnya adalah 0. Dan juga batas atasnya di sini adalah y. Karena di sini kan y ya. Dan kemudian kita akan cari batasnya untuk sumbu y atau sumbu d ya. Turunan terhadap y, maka kita lihat dari sudut pandang sudut y. Sumbu y. Dimana di bawah di sini ada batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan perhitungan. Dimana di sini kita akan turunkan terlebih dahulu, kita integralkan terlebih dahulu untuk dx-nya. Dimana kalau misalkan kita integralkan ini terhadap x, maka hasilnya adalah seperti ini. Akar dari 16y kuadrat plus 10 dikalikan dengan x kuadrat dikalikan dengan x. Kenapa demikian? Karena di sini kita tidak memiliki variabel x. Jadi istilahnya ini nanti akan jadi konstanta ke depan dan juga x-nya akan masuk ke dalam sama sini. Namun karena kita masih membutuhkan ini, jadi kita tidak pindahkan ke depan. Nah, kita lanjut saja di mana kita memiliki batas atas adalah y tadi dan batas bawah adalah 0. Di mana kita masukkan di sini menjadi akar dari 16y kuadrat plus 10 dikalikan dengan y. Dimana kan batas atasnya kan kita substitusikan di sini, y kan. Dan untuk batas bawahnya karena 0, dia tidak dianggap. Karena nanti kalau misalkan kita ini kalikan 0, akan menghasilkan 0 juga. Jadi nanti dikurangi 0 kan. Nah, maka kita tidak hitung gitu. Nah, sehingga di sini mendapatkan integral dari akar dari 16y kuadrat plus 10y dy, sehingga kita bisa untuk kerjakan ini. Nah, tapi untuk memudahkan, di sini kita akan membuat permisalan, di mana yang ada di dalam akar ini, kita akan permisalkan menjadi u. 16y kuadrat plus 10 sama dengan u.
Kemudian kita turunkan DU per DY. U ini terhadap Y. Di mana kita dapatkan yaitu 32Y. Dari mana sih 32Y ini? Yaitu dari 2, ini turun ke sini, menjadi pengali, seperti tadi ya. Berarti kan di sini 2 dikalikan 16, berarti 32Y. Di sini pangkatnya itu kan dikurangi 1 kalau misalkan turunan. Berarti dapatkan di sinilah 32Y. Nah, setelah itu kita akan ubah ini menjadi suatu persamaan seperti ini. Dipindahkan ke atas ya. Menjadi DY sama dengan DU per 32Y. Nah, setelah itu kita akan ubah nih integral ini. Dimana kalau misalnya kita ubah integral ini menjadi suatu permisalan seperti ini, kita juga harus untuk mengubah batas-batasnya. Nah, dimana kan tadi batasnya adalah 1 dan 0. Dimana Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita ubah batas ini menjadi U, maka akan jadi U26 dan U10. Nah, dari mana sih? Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai ini, Y sama dengan 1 ini ke persamaan ini. Dimana 16Y kuadrat plus 10, memperkosakan Y 1 kan 16, 1 kuadrat tambah 10. Dimana kan nantinya hasilnya adalah 26. Nah, kalau misalkan Y 0, berarti kan 16 kali 0 kuadrat. Dimana 0 tambah 10. Nah, berarti kan di sini sudah sampai 10. Nah, karena itu di sini untuk integral barunya adalah integral dari batas baru, batas atas baru dan batas bawah baru, akar dari U yang kita misalkan tadi dikalikan dengan Y, ya tadi ya, Y, dikalikan DU per 32Y. Dimana kan tadi kan D-nya diganti ya. D diganti menjadi DU per 32Y. Nah, kita coret saja karena di sini ada yang sama ya. Kita coret di sini. Sehingga di sini kita mendapatkan integral dari 26 batas atas dan juga batas bawah 10 akar U DU. Dimana di sini kan sebenarnya ada 1 per 32 ya. Ini 1 per 32. Ini dianggap sebagai konstanta sehingga dikeluarkan dari integral. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan hitung dari integral ini. Di mana integral ini bisa kita hitung, di mana kita tahu sendiri sifat integral, di mana kotak N per 1 dibagi dengan N per 1. Cara untuk integral ya. Nah, di sini kan akar U. Ini kan sebenarnya U pangkat setengah ya. U pangkat setengah. Nah, ya sudah, tinggal masukkan di sini. U setengah tambah 1, berarti kan U pangkat 3 per 2 dibagi dengan setengah tambah 1. Atau di sini 3 per 2. Dibagi dengan 3 per 2. Nah, kalau misalkan 3 per 2 ini di bawah, itu kan kita bisa pindahkan ke atas nih. Nah, kita pindahkan ke atas, itu menjadi 2 per 3. Atau menjadi pengali 2 per 3. Sehingga di sini kita dapatkan 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Dengan batas atas adalah 26 dan juga batas bawah ada 10. Nah, setelah itu kita akan substitusikan batas atasnya dan batas bawah. Di mana kita substitusikan batas atasnya di sini 2 per 3 dikalikan dengan 26 pangkat 3 per 2 dikurangi dengan hasil substitusi dari batas bawahnya. Yaitu seperti ini, 2 per 3 dikalikan 10, 3 per 2. Nah, kemudian kita operasikan ini sehingga dapatkan nanti adalah pengurangan dari 88,383 dikurangi dengan 21,081. Sehingga di sini 1 per 32 dikalikan dengan 67,302. Kita dapatkan hasilnya adalah 2,103. Jadi di sini untuk luas permukaan X adalah 2,103. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menghitung volume. Dimana kalau misalkan kita hitung volume sendiri, itu ada rumus sendiri, yaitu rumus ini yang diberikan oleh dosen ya, yaitu integral double integral z dx dy. Dimana kalau misalkan z-nya kita udah ketahui tadi z-nya di soal, yaitu 1 plus 3x plus 2y kuadrat. Udah, ketika masukin sini, dan juga untuk batas-batasnya kan kita udah tahu nih, batas dari x-nya adalah y dan 0, dan juga batas dari
Y-nya adalah 1 dan 0. Untuk penjelasannya sudah aku jelasin tadi ya, buat cari batasnya. Nah, kita lanjut saja di sini, di mana kita integralkan terhadap X terlebih dahulu, di mana ketika kita integralkan terhadap X, kita tahu sendiri bahwa tadi adalah rumusnya kotak ditambah dengan N plus 1 dibagi dengan kotak. Jadi dibagi dengan N plus 1. Nah, dimana kalau misalkan kita 1 itu kita integralkan, itu akan menjadi variabel X. Integralkan terhadap X menjadi variabel X. Dan juga 3X, ketika kita masukkan sini, nah 3 ya. Langsung 3 X pangkat 1 plus 1. Berarti kan menjadi 3X kuadrat. Nah, dibagi dengan N plus 1. Tadi kan N-nya adalah 1 ya di sini. N plus 1 kan berarti 1 tambah 1, 2. Menjadi pembagi. Sehingga integral 3X adalah 3 per 2X kuadrat. Nah, gimana sih dengan 2Y kuadrat? Ya sama caranya. Tapi di sini karena dia tadi diintegralkan terhadap X, itu dia tidak berubah, tapi dikalikan dengan variabel X. Karena dia diintegralkan terhadap X. Beda lagi kalau misalkan nanti diintegralkan terhadap Y. Jadi di sini hanya dikali saja dengan X. Gitu. Setelah itu, kita substitusikan nih, batas atasnya adalah Y, dan juga batas bawahnya adalah 0. Dimana kalau misalkan batas bawahnya 0 ini, kita anggap 0, dan kita tidak hitung batas bawahnya. Karena kan nanti akan dikurangi dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan saja Y, tambah dengan 3 per 2, Y kuadrat, tambah dengan 2Y kuadrat dikali dengan Y. Kita ganti ya X-nya di sini. Karena kan kita substitusikan Y-nya. Sehingga di sini kita dapatkan integral seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, karena di sini ada beberapa yang harus kita kalikan, seperti Y kuadrat dikalikan Y, itu 2Y maka 3 ya, di sini ya. Nah, setelah itu kita akan hitung integral ini, menjadi di sini adalah setengah Y kuadrat tambah dengan setengah Y pangkat 3 tambah dengan setengah Y pangkat 4. Jadi mana sih? Yaitu dari rumus integral tadi. Kotak N1 dibagi dengan N1. Dimana kalau misalkan kita integralkan Y, itu kan Y kan pangkat 1 ya. Y pangkat 1 itu kan nanti akan menjadi seperti ini. Y N plus 1 kan tadi N-nya kan 1 ini ya, pangkatnya tambah dengan 1 dibagi dengan N plus 1. Dimana N plus 1-nya kan N-nya tadi 1 tambah dengan 1. Sehingga di sini adalah 1 per 2 Y kuadrat. Untuk integralnya. Sama untuk kemudian 3 per 2 Y kuadrat. Ini kita anggap saja. Misalkan di sini 3 per 2. Di sini kan Y kuadrat. Y 2. Dimana 2 ini adalah N-nya. Tambah 1 ya. Tambah 1 di sini. Tambah 1 berarti kan tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1. Ini ya, N tambah 1. 2 tambah 1. Jadi di sini 3 per 2 Y pangkat 3 per 3. Nah, kita cari saja. Nah, sehingga di sini akan menjadi setengah Y pangkat 3. Sama dengan 2Y pangkat 3, caranya sama seperti itu. Sehingga di sini dapatkan setengah Y pangkat 4. Di mana kita memiliki batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya 0. Ya, dibeda menjadi sini. Nah, kita sebutkan saja di sini batas atasnya adalah kebersamaan. Nah, 1 per 2, 1 kuadrat tambah dengan 1 per 2, 1 pangkat 3 tambah dengan 1 per 2, 1 pangkat 4. Dikurangi dengan batas bawahnya. Kalau misalkan 0 atau batas bawahnya kita masukin di sini 0, 0, 0. Kan jadinya kan 0 kan. Ya udah, berarti kita tinggal kurangi 0 gitu. Makanya kalau misalkan tadi ada batas bawah 0, batas bawah 0, tidak kita anggap. Kita hanya cari batas atasnya. Kita tuliskan batas atasnya. Gitu. Jadi setelah kita melakukan perhitungan ini, kita dapatkan volumenya adalah 3 per 4. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut saja ke soal kedua ya.
Nah, kalau misalkan di soal nomor 2 ini, kita kita lanjutkan di soal nomor 2, di mana kalau misalkan di soal nomor 2 ini, kita disuruh untuk menentukan volume benda 3D dinyatakan dalam integral lipat 3. Lipat 3 itu adalah ini, integral dari dx, integral dari dz, dan juga integral dari dy. Nah, kalau misalkan kita menemukan integral lipat 3, kita penyelesaiannya dari dalam dulu. Integral ini, dan dx, integral ini, dz ya, dan juga integral ini dari luar. Jadi, kita selesaikan dahulu dari yang pada. Nah, pertama-tama kita akan integralkan ini di sini terhadap dx dengan batas atas adalah ini dan juga batas di bawah ada ini. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada variabel x, kalau kita integralkan terhadap x, maka x itu akan jadi pengalih. Di sini, yaitu x dikali dengan z per y per 1 dengan selisih bawah adalah 0 dan juga atasnya adalah akar dari 1 min z kuadrat. Itu yang misalkan di dalam fungsinya tidak ada x-nya. Nah, kita lanjut saja. Kemudian kita akan substitusikan batas atasnya itu akar dari 1 min z kuadrat ini ke x. Jadi ini adalah z kali dengan akar 1 min z kuadrat dibagi dengan y per 1. Dan batas bawahnya tidak usah disubstitusikan. Kalau misalkan kita substitusikan, di sini kan 0, dikatakan 0. Minus 0. Fungsi ini minus 0. Berarti kan sama dengan fungsi ini kan. Jadi kalau misalkan ada batas-batas bawah seperti ini tadi ya, batas bawah 0 itu tidak usah untuk dihitung guys. Nah, lanjut saja. Setelah kita integralkan terhadap x, maka kita akan integralkan ini terhadap z. Dimana kita integralkan fungsi ini terhadap z. Tapi susah ya teman-teman kalau misalkan kita integralkan ini tanpa melalui permisalan. Karena itu kita akan misalkan dahulu nih 1 min z kuadrat yang ada di dalam akar ini menjadi u, di mana u adalah 1 sama dengan 1 min z kuadrat. Nah, kita terlebih dahulu akan turunkan u ini terhadap dz, terhadap z, di mana du per dz adalah min 2z. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui, kalau misalkan 1 diturunkan terhadap z, maka akan menjadi 0. Tidak ada. Dan juga min z kuadrat ini, kalau misalkan dia diturunkan terhadap z, berarti kan 2-nya ini kan turun menjadi faktor pengalih kan. Jadi kan menjadi min 2z. Dan pangkatnya 2 ini dikurangi 1. Sehingga menjadi pangkat 1 kan. Dan adalah min 2z. Nah, kita ubah aja dz-nya ini naik menjadi dz sama dengan du per min 2z. Ini. Nah, kalau misalkan kita buat pemisalan, itu batasnya juga akan berubah. Dimana kalau misalkan tadi kita mempunyai batas ada 1 dan 0, kita akan ubah batasnya dengan cara mensubstitusikan z ini ke persamaan yang kita permisalkan. U sama dengan 1 min z kuadrat kan. Kita masukkan 1 ini, 1 min 1 kuadrat. Menjadi U sama dengan 0. Dan juga ketika kita masukkan z di 0, berarti kan jadi 1 min 0 kuadrat. Berarti kan U sama dengan 1. Jadi batas atas adalah batas barunya adalah 0 dan juga batas bawah barunya adalah 1. Gitu. Setelah itu kita di sini akan substitusikan tadi permisalan adalah U. Berarti kan di sini akar U ya. Akar U per 1, kita ubah dz ini tadi kan menjadi du per min 2z ya. Kita ubah menjadi du per min 2z sini dy. Ini tidak berubah ya. Karena masih ada batas terluar. Nah, karena di sini yang sama. Ada z di sini di atas dan juga ada z di bawah nih. Dan bisa coret saja. Kemudian akan jadi konstanta depan. Ini kan sama aja kayak 1 per min 2 ya. Intinya, berarti jadi pengalih di sini 1 per min 2 dikalikan dengan akar U per Y plus 1 DU. Nah, di mana di sini faktor pengalihnya akan ke depan. Tapi tidak ke depan sini ya. Karena kan ini konstanta ya. Bisa sesuai dengan sifat integral kan bisa ke depan. Nah, berarti kan 1 per min 2 dikalikan dengan integral ini tadi.
dari akar dari U per Y per 1 DU. Dimana kalau misalkan kita integralkan sendiri, itu kan kita tahu ya, sifat integral itu kan cara integralnya kotak plus N per 1 dibagi dengan N per 1. Dimana kalau misalkan kita masukkan nih akar dari U. Akar dari itu kan sama dengan U setengah kan, U pangkat setengah kan. Nah, pangkat setengah, setengahnya itu N, dan U-nya itu kotaknya. Jadi kita masukkan kotak, dan juga plus 1 ya, untuk pangkatnya. Setengah plus 1 per N-nya tadi adalah setengah, tambah 1. Berarti kan menjadi U pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, nanti kan menjadi seperti ini. 3 per 2 U pangkat 3 per 2. Bagi dengan Y per 1, dengan batas atasnya adalah 0, juga batas bawahnya adalah 1. Kita akan substitusikan ini ke persamaannya. Tapi sebelumnya kita akan turunkan 3 per 2 ini ke bawah menjadi faktor pengalih. Sehingga di sini akan menjadi 1 per min 2 dikalikan dengan 2 per 3. Dikalikan dengan U pangkat 3 per 2 dibagi dengan Y per 1 di sini. Kita substitusikan saja, di mana kalau misalkan kita substitusikan di sini, U masuk ke sini kan jadi 0. Berarti kan menjadi 0 semua. Berarti kan untuk batas atasnya kita hilangin saja. Dan di sini untuk 1 pangkat 3 per 2. Kita masukkan ya, untuk batas bawahnya kita persamaan. Sehingga di sini kan menjadi 1 pangkat 3 per 2 per Y per 1 di sini. Dan untuk ini kan itu kali kedua. 2 per dengan min 6. Sebenarnya akan menjadi 1 per 3. Gitu. Dan untuk habis terakhir, yaitu kita integralkan terhadap Y. Dimana kalau misalkan kita integralkan terhadap Y, kita juga membutuhkan ada pemisahan sih. Kita misalkan Y per 1 ini menjadi T untuk T. Y per 1 sama T. Kita turunkan DT ini terhadap Y. Berarti kan kita dapatkan 1 ya. Jadi di sini kita dapatkan DY sama dengan DT. Dan juga untuk batas atasnya, untuk batas baru adalah T sama 2. Dapatkan dari Y sama dengan 1. Ini kita masukkan ya sini. Berarti kan 1 per 1. Berarti kan T-nya 2. Dan Y sama dengan 0. Untuk batas bawahnya adalah 0 per 1. Berarti batas baru bawahnya adalah 1. Nah, seperti itu kita masukkan lagi ke integralnya, di mana batas barunya adalah 2. Di sini batas baru bawahnya adalah 1. 1 per T, karena tadi Y per 1 kita misalkan dari T ya. Dan juga DY di sini kita ubah menjadi DT. Karena kan udah kita turunkan di sini kan. Dan ternyata DY sama dengan DT. Nah, kalau misalkan kita menemukan bentuk seperti ini, integral 1 per T DT. Nah, ini familiar dengan salah satu sifat dari integral. Dimana kalau misalkan kita melihat integral 1 per X dx itu sama seperti ln X. Dimana kalau misalkan kita di sini mempunyai integral dari 1 per T dt, itu kita bisa ubah menjadi bentuk ln T. Dimana akarnya adalah, batas atasnya adalah 2 dan juga batas bawahnya adalah 1. Nah, setelah itu kita substitusikan saja nih. 2 ini ke ln T ini, dan juga 1 ini ke ln T ini. Dimana ln 2 dikurangi dengan ln T. Dimana ln 2 itu kita ketahui di soal bahwa ln 2 adalah 0,693 ya. 0,693. Sehingga di sini kita mendapatkan bahwa ln 2 itu adalah 0,693 dan juga ln 1 itu kalau misalkan kita cari di kalkulator ya. Ln 1 itu kan sama dengan 0. Berarti di sini 0,693 dikurangi 0 dikalikan dengan min 1 per 3. Sehingga hasil akhirnya adalah nanti min 0,231 untuk perhitungan dari volume benda 3D ini. Oke, kurang lebih gitu teman-teman untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kalau misalkan nomor 3, ini untuk soal yang ada di bank soal, itu ternyata kalau misalkan aku coba buat kerjain, itu susah dan terlalu kompleks. Jadi di sini aku ubah untuk pembahasan di sini, tapi mirip-mirip karena soal ini merupakan soal yang diberikan untuk latihan UAS tahun lalu oleh Pak Koerul, di mana soal ini memiliki variabel itu
X, Y, Z. Kalau misalkan di bahasa kan X sama Y doang ya. Nah, oke. Gue coba bahas untuk yang ini ya. Dimana kalau misalkan hitung luas daerah dengan ketinggian adalah F, X, Y, Z. Dan lakukan C yang dinyatakan dengan fungsi seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dengan C adalah X sama dengan T. Dan Y adalah cos 2T dan juga Z adalah sin 2T. Dengan T ada di antara dengan 0 dan juga 2pi. Pertama-tama, kita akan turunkan terlebih dahulu untuk X, Y, dan Z. Di mana X aksen ini merupakan turunan pertama. Di mana kalau misalnya kita turunkan X ini, dengan T ya, kita turunkan T, ini kan akan menjadi 1. Dan kalau misalkan kita turunkan Y sama dengan cos 2T. Kita turunkan ya. Jadi kan turunkan yang dari dalamnya dulu nih. Kotak dalam. Kotak dalam kan 2T. Turunkan berarti kan jadi 2. Jadi di sini akan menjadi 2. Dan juga untuk cos 2T secara keseluruhan ini kalau misalkan kita turunkan, kalau misalkan kita lihat dari sifat dari integral sendiri kan cos X, berarti kan turunnya adalah min sin X. Berarti kan di sini kita punya sin X, di mana X-nya ada 2T. Dan juga minusnya di depan. Sehingga turunannya adalah min 2 sin 2T. Nah, kalau misalkan Z gimana ya? Untuk cara penurunannya? Untuk cara penurunannya adalah sin 2T. Dimana kalau misalkan 2T ini kita turunkan, atau kotak ganti kita turunkan, kan di 2. 2 menjadi pengalih depan, dan juga kalau misalkan kita kotak secara keseluruhan, sin 2T ini kita turunkan, kan menjadi cos 2T. Kan sin X turunnya adalah cos X. Berarti kan kalau misalkan kita sin 2T turunkan jadi cos 2T. Sehingga Z aksen aturan pertama adalah 2 cos 2T. Oke, karena kita sudah mendapatkan X aksen, Y aksen, dan juga Z aksen, kita akan masukkan ke rumus. Di mana rumus ini merupakan cara dari Pak Khairul ya. Di mana di sini adalah integral X kuadrat tambah dengan Y kuadrat tambah dengan Z kuadrat akar dari X aksen kuadrat tambah dengan Y aksen kuadrat tambah dengan Z aksen kuadrat. Nah, kita masukin saja untuk namanya. Di mana kalau misalkan X kuadrat kan berarti T kuadrat ya. Ini T kuadrat. Y kuadrat kan berarti cos 2T dikuadratin. Berarti kan menjadi cos kuadrat 2T. Nah, kalau misalkan Z kuadrat itu kan sin 2T dikuadratin. Berarti menjadi sin kuadrat 2T. Dikalikan dengan akar dari X aksen kuadrat. X aksen kuadrat berapa tadi? 1. Kuadratin. Berarti jadi 1. Sini. Kemudian Y aksen kuadrat. Y aksen kuadrat kan berarti min 2 sin 2T ini dikuadratin. Berarti kan menjadi 4 sin kuadrat 2T. Dan juga untuk Z aksen, di mana Z-nya adalah 2 cos 2T, kita kuadratin menjadi 4 cos kuadrat 2T. Nah, bentuk ini seperti cos kuadrat 2T plus sin kuadrat 2T ini familiar. Karena kalau misalkan kita lihat dari sifat dari ini sendiri, trigonometri, itu kan cos kuadrat X tambah dengan sin kuadrat X sama dengan 1 kan. Nah, kalau misalkan kita menemui bentuk seperti ini, cos kuadrat 2T plus sin kuadrat 2T, itu juga sama dengan 1. Karena kan 2T ini sama ya, disangka sebagai X kan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah 1. Dan kita juga melihat nih, bahwa di dalam akar kan ada bentuk 4 sin kuadrat 2T tambah dengan 4 cos kuadrat 2T. Nah, ini kita keluarkan aja. Untuk 4 dikalikan sin kuadrat 2T tambah dengan cos kuadrat 2T. Ini kan 1 ya tadi ya. Sama seperti ini 1. Jadi 4 dikalikan dengan 1. Gitu. Sehingga di sini kita mendapatkan bentuk bahwa T kuadrat tambah dengan 1. Satukan ini tadi. Akar dari 1 tambah dengan 4 dikalikan 1. Berarti kan 4 di sini. Sehingga di sini kan akar 5 ya. Akar 5 ini kan menjadi keluar menjadi sebuah konstanta di sini. Sehingga kita tinggal kerjain ini saja. Integral dari 2pi 0 T kuadrat plus 1 dt. Dimana kalau misalkan kita integralkan T kuadrat ini sendiri, itu kan kita mengetahui bahwa T kuadrat kan berarti T kuadrat tambah 1 kan akarnya. Maaf, pangkatnya tambah 1 dibagi dengan N plus 1. N-nya kan 2. Berarti kan di sini 2 tambah 1. Sehingga bentuknya menjadi T
pangkat 3 dibagi dengan 3 tambah dengan T. Karena kan 1 integral dari 1 ini kan T kan, jadi T. Dan untuk batas atasnya ada 2pi dan juga batas bawahnya 0. Nah, substitusikan saja untuk batas atasnya ini ke dalam pertemuan ini, sehingga di sini ada 2pi pangkat 3 per 3 tambah dengan 2pi. Dan untuk batas bawahnya ini karena 0, ketika kita masukkan, kan menjadi 0. 0 semua kan. Dan kita kurangkan persamaan ini dengan 0, sama saja menjadi persamaan ini. Sehingga bisa kita abaikan lah. Kalau misalkan batas bawahnya 0. Nah, sehingga di sini akar 5 dikalikan dengan fungsi ini. Dimana kalau misalkan pi itu 3,14 ya. Kita masukkan kalkulator saja dan kita dapatkan bahwa luas dari daerah ini adalah 198,64. Nah, gitu aja teman-teman untuk pembahasan nomor 1, 2, dan 3 UAS. Tak ada gading yang terletak, mohon dicek kembali. If you guys have any question, kindly reach me on ini adalah aku. Thank you teman-teman. Bye-bye.